Halo semuanya, nama saya Hanabil Yasa dan saya berasal dari Jakarta. Tepatnya saya lahir di Jakarta. Sedikit cerita, saat saya TK itu saya di Jakarta. SD juga di Jakarta, saya dari kecil di Jakarta. Tetapi kemudian di pertengahan SD kelas 6, saya mengikuti ibu saya untuk pindah ke Bali. Dan kemudian lanjut les saya di Bali, tepatnya di Denpasar. Nah, di saat saya di Denpasar itu, saya merasakan seperti kayak ada perbedaan budaya ya, dan itu sangat seru sekali. Nah, di saat saya sudah mau seperti lulus SMP, kemudian ibu saya untuk memutuskan lagi untuk pindah ke Jakarta lagi. Dan saya mau tidak mau mengikuti. Dan setelahnya saya di Jakarta, SMA saya sedikit merasakan mungkin seperti lebih asikan di Bali sih. Jadi saya akhirnya pindah lagi dari SMP Jakarta sekitar kurang lebih saya di Jakarta itu 3 bulan. Lalu saya memutuskan untuk pindah lagi ke Bali. Kenapa seperti itu? Menurut saya Bali lebih cocok untuk saya. Dan kemudian setelah di Bali, sesampainya di Bali saya sekolah di homeschooling. Kenapa saya memutuskan homeschooling? Dikarenakan waktu itu lagi 3 bulan itu sebenarnya belum boleh pindah. Jadi saya terpaksa untuk masuk homeschooling. Tetapi ternyata seru juga, banyak teman-teman yang sevisi dan misi di homeschooling, tidak seperti apa yang diomongin. Menurut saya seru sih. Dan kemudian setelah lulus, saya mencari di mana sih passion saya. Passion saya itu ternyata di bisnis. Nah, kemudian saya mencari untuk perguruan tinggi yang bagus untuk bisnis. Kira-kira di mana ya? Nah, saya menemukan di website dan dengar dari teman bahwa ada kampus bisnis di Bali yang bagus. Dan apa itu? Ternyata saya menemukan AWBS. Saya pribadi mempunyai 2 bisnis. Yang ke-1 itu adalah Lauk Rakyat dan kedua adalah Mai. Nah, Mai ini dulu saya sempat memulai setelah saya lulus SMA, tetapi karena keterbatasannya dan seperti kurang ilmu, jadi saya gagal di Mai. Namun Mai ini di tahun 2022 akan open lagi setelah saya sudah mempunyai ilmu dan pengalaman bisnis dari AWBS. Nah, tapi di sini yang saya ingin jelaskan adalah Lauk Rakyat. Apa sih itu Lauk Rakyat? Nah, Lauk Rakyat adalah makanan kemasan praktis siap saji yang saya kemas secara bagus agar dapat memenuhi keinginan konsumen di masa pandemi ini. Gimana sih? Maksudnya kenapa sih saya ada ide untuk mencetuskan Lauk Rakyat ini? Ide untuk mencetuskan Lauk Rakyat ini sebenarnya muncul di masa pandemi. Kenapa di masa pandemi? Menurut saya di masa pandemi ini orang-orang menjadi seperti kalau keluar rumah atau misal bepergian, mungkin ke restoran itu mungkin agak terbatas ya. Jadi saya memutuskan untuk memunculkan solusi Lauk Rakyat ini. Dan apa sih itu Lauk Rakyat? Lauk Rakyat itu adalah seperti makanan kemasan siap saji yang prosesnya itu adalah divakum tanpa bahan pengawet, jadi semuanya aman untuk makanan sehari-hari. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya saya ingin ibaratin kayak misalnya konsumen. Nah, konsumen ini akan bisa menyimpan produk saya ini, Lauk Rakyat, di freezer tanpa harus seperti kayak ketakutan untuk kayak makanannya expired nih, makanannya basi. Nah, Lauk Rakyat ini bisa tahan sampai 1-3 bulan tergantung penyimpanannya di suhu berapa. Seperti itu. Jadi dan konsumen juga tidak perlu misalnya khawatir antara bahan pengawet, bahannya tidak segar dan lain-lain, karena Lauk Rakyat sudah diproses secara higienis, bahan bakunya juga segar, dan semuanya melalui proses quality control dan quality product. Jadi untuk konsumen semuanya aman. Nah,
Untuk saat ini Lauk Rakyat sudah mempunyai 9 reseller tanpa modal dan 5 reseller modal. Nah, kalau untuk Lauk Rakyat ini, Lauk Rakyat saya menuju pasar untuk menengah ke bawah dan menengah. Kenapa seperti itu? Karena memang saya menjual Lauk Rakyat ini memang tujuannya itu untuk seperti menjadi solusi untuk kalangan menengah ke bawah dan menengah. Nah, untuk lauk rakyat ini banyak ya, seperti ada kita di sini out of the box. Kenapa saya bilang out of the box? Karena memang ada sate yang saya frozen, dan seperti misalnya keunikannya itu seperti ada, mungkin kalau ayam sudah biasa dan kita juga ada tersedia ayam, tapi di sini kita seperti ada sate cumi dan sate mungkin bagi orang yang jarang mendengarnya sedikit asing, tapi di sini kita menyediakan sate kakul atau sate tutut kalau biasanya orang di daerah Jawa ngomongnya sate tutut. Dan bumbunya itu ada beragam, seperti ada bumbu pelecing Lombok, ada bumbu balado, dan ada bumbu kuning, bumbu. Nah, kalau misalnya untuk seperti tujuan saya ke depannya gimana sih? Kalau untuk di Lauk Rakyat ini saya perlahan-lahan untuk mencari reseller dan lain-lain untuk menikmati juga prosesnya. Kemudian untuk harapan saya ke depannya itu saya untuk bisa mencapai seperti 50 reseller tanpa modal dan 50 reseller dengan modal. Dan mungkin kurang lebih 5 distributor besar. Karena di sini saya posisinya produsen. Saya sangat mengejar target sekali. Mudah-mudahan besar harapan saya untuk Lauk Rakyat ini mencapai di industri besar, yaitu mempunyai pabrik dan apa sih yang saya dapat di AWBS? Menurut saya yang saya dapat di AWBS itu banyak ya, terutama seperti ajaran-ajaran yang tertulis dan tidak tertulis ya. Maksudnya yang tertulis itu apa? Seperti kayak saya di AWBS diajarkan dalam hal bisnis dan juga untuk diri saya, pengembangan diri saya sendiri, seperti marketing arsitek, bahasa Inggris, akuntansi, digital marketing, dan lain-lain. Nah, di marketing arsitek itu kita seperti belajar gimana sih strategi bisnis, gimana sih cara approach ke orang, gimana sih marketing melakukan halnya, dan gimana sih seperti kayak pokoknya gimana cara penjualan kita dan lain-lain. Itu strateginya dijelasin semua di marketing arsitek. Dan kalau misalnya untuk bahasa Inggris
kita itu udah pasti di dunia bisnis kita harus menguasai bahasa Inggris, itu sudah pasti diajarin dari awal, seperti kayak kata-kata dan gimana sih cara di bahasa-bahasa di dunia bisnis seperti itu. Dan kalau misalnya untuk akuntansi, kita diajarin untuk gimana sih caranya balik modal, gimana sih cara pencatatan, gimana sih caranya untuk pembukuan dan lain-lain menggunakan Excel, return of investment, break even point, dan lain-lain. Itu sangat berguna. Dan kalau misalnya untuk digital marketing, dan ini sih yang paling menurut saya di dunia digital, serba digital ini, digital marketing sangat penting sekali pelajarannya, dan jarang juga diajarin di kampus-kampus lain. Ada yang tidak mengajari ini juga, tetapi di sini kita poinnya di digital marketing, saya diajarin tentang gimana sih caranya untuk satu, untuk memasarkan di dunia digital seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, TikTok. Gimana sih caranya kita untuk melakukan penjualan atau closing di mungkin di berbagai platform pokoknya, seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Itu sangat penting untuk saya. Dan untuk kesan-kesannya di AWBS juga ada, satu lagi, di AWBS juga ada self development, itu pengembangan diri kita, gimana cara kita public speaking. Seperti saya sekarang, kayak dulu saya sangat benar-benar malu ngomong di depan kamera, tapi sekarang sudah alhamdulillah lancar. Dan seperti yang saya bilang, pengembangan diri termasuk public speaking, gimana caranya kita untuk mengatur emosional kita di dalam dunia bisnis, gimana caranya kita mencari peluang dan lain-lain, kayak momentum-momentum, seperti pokoknya kita diajarin tentang fundamentalnya dan benar-benar untuk jiwa pebisnis. Dan kesan-kesannya di OWBS itu menurut saya sangat seru, teman-teman juga seru, dan pokoknya saya untuk coach-coachnya juga pada seru, teman-teman saya seru juga. Oke, semuanya seru deh pokoknya. Terima kasih OWBS. Terima kasih coach-coachnya, terima kasih juga teman-teman saya. Mudah-mudahan di jenjang berikutnya ini kita semuanya sukses.